Mana menjadi istri yang pandai bersyukur. Hal ini perlu kita bahas karena Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya banyak wanita yang tidak pandai bersyukur terhadap suami, kemudian mengingkari kebaikan suami, akhirnya itu merupakan sebab terbesar mereka masuk di dalam neraka jahanam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kebanyakan kalian adalah penghuni neraka jahanam. Kalian adalah kebanyakan bahan bakar di neraka jahanam." Ada seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian kufur kepada suami, itu tidak bersyukur kepada suami. Kemudian Rasulullah sebutkan sebab yang lain, waktu tukthirna asyakah wal la'nah, kalian suka mengeluh dan kalian suka melaknat, suka mengumpat. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di antara sebab wanita masuk neraka adalah tidak pandai bersyukur kepada suami, suka ingkar kepada kebaikan suami dan suka mengeluh, tidak sabar dengan kehidupan yang Allah gariskan kepadanya, mungkin kehidupan yang susah, kehidupan yang mungkin juga sudah nyaman, tapi dia tidak pandai bersyukur sehingga suka mengeluh. Dan sebagian ulama mengatakan ketika Nabi menamakan takfurna al-ashir, kalian kufur kepada suami, Rasulullah sebut dengan kalimat kufur, ini menunjukkan perbuatan ini adalah dosa besar. Jadi perbuatan ini merupakan dosa besar. Dari sisi pertama Rasulullah menamakan dengan kufur, tentu maksudnya kufur kecil, tapi kufur kecil maksudnya termasuk dari dosa besar. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan ialah sebab utama banyak wanita masuk di neraka jahanam. Oleh karenanya, seorang wanita yang ingin selamat dunia dan akhirat berusaha untuk menjadi wanita yang pandai bersyukur kepada Allah dan kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La yanzurullah ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu." Allah tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia selalu butuh kepada suaminya. Saya ulangi, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada suaminya padahal dia selalu butuh kepada suaminya, ya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada seorang wanita adalah mensyukuri suaminya. Kita tahu bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pusat perhatian seorang dalam hidup ini adalah bagaimana menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu bagaimana menunaikan hak-hak orang yang terdekat yang diwajibkan bagi kita untuk menunaikan haknya. Dan orang yang paling besar haknya bagi wanita, ya, adalah suaminya. Maka setelah dia berusaha berijtihad untuk menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak Rasulullah, maka hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keridhaan Allah dengan menunaikan hak suaminya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya seorang wanita jika telah menikah, maka dia lebih utama taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Itu terkait dengan masalah rumah tangga. Di antara hikmahnya kenapa? Karena taat kepada suami ini merupakan landasan berjalannya rumah tangga dengan nyaman dan tenteram, ya, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sumber kebaikan bagi anak-anak, bagi generasi kaum muslimin di masa depan. Anak-anak dibimbing di suatu rumah yang di mana istri taat kepada suami, dan juga dengan taatnya istri kepada suami mencegah berbagai macam kemungkaran, keburukan. Oleh karenanya sampai para ulama mengatakan taat kepada suami lebih utama daripada taat kepada
kedua orang tua. Di antara dalil akan hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pergi ke Syam, dia melihat orang-orang sujud kepada raja-raja mereka, kepada pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka. Ketika dia pulang ke Madinah, dia sujud kepada Nabi SAW. Dia ingin meniru mereka. Maka Rasulullah SAW melarang. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, karena begitu dia mengagungkan Nabi SAW, dia sujud kepada Nabi. Ternyata itu salah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang untuk sujud, itu sujud penghormatan, maksudnya bukan sujud ibadah, sujud penghormatan kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh saya suruh orang sujud penghormatan kepada selain Allah, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Kenapa bisa demikian? Karena begitu besarnya hak suami terhadap istri. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita, Rasulullah SAW bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Kau sudah punya suami? Kata dia, "Ya Rasulullah, iya." "Bagaimana sikapmu terhadap suamimu?" Kata wanita tersebut, "La aluhu illa ma ajiztu anhu." Aku berusaha semaksimal mungkin berbuat baik, berkhidmat kepadanya, kecuali yang aku tidak mampu. Wanita ini menjawab demikian. Maka Rasulullah SAW berkata, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana, ya, sikapmu terhadap suamimu, atau bagaimana kedudukan dirimu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Dalam sebagian riwayat, meskipun lemah, disebutkan bahwa jika seorang wanita meninggal dalam kondisi suaminya ridha, maka dia masuk surga. Ini maknanya benar, meskipun riwayatnya lemah, tapi maknanya benar. Dari sini, ini mungkin bahasan yang sering saya ulang-ulang kepada ibu-ibu sekalian, pada ummahat, pada akhwat, ya. Maka saya harap mereka bersabar mendengar pembahasan seperti ini, karena ini demi kebaikan mereka. Wanita yang salehah tentunya nyaman mendengar pembahasan seperti ini. Dia bersyukur kepada Allah bisa berbuat baik kepada suaminya. Dia nyaman mendengar hadis-hadis Nabi. Tapi yang kepala batu tidak nyaman biasanya, ya. Maka ibu-ibu yang tidak nyaman hendaknya introspeksi diri, ya. Kalau mendengar hadis-hadis tentang seperti ini, hendaknya perbaiki diri, ya. Berat bagi mereka mendengar sabda Nabi, "La yanzurullah ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu." Allah tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, sementara dia selalu butuh kepada suaminya. Jadi setelah kita tahu bahwasanya hak orang yang paling besar kepada kita, kepada seorang adalah suaminya, maka fokus seorang istri hendaknya bagaimana menunaikan hak Allah, hak Rasul, kemudian hak suami. Dia fokus, gimana saya bisa membuat ridha Allah, membuat ridha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masih hidup, kalau sudah meninggal, ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana saya bisa meraih ridha suami? Bagaimana cara saya bisa meraih ridha suami? Ya. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri penghuni surga, kata Nabi SAW, ya, yang semua terkait dengan ridha suami. Ya, di antara wanita terbaik, ya, khairun nisaikum min ahlil jannah, sebaik-baik wanita kalian di antara penghuni surga, di antaranya al-a'ud, yang selalu kembali kepada suaminya. Idza ghadibat minhu, jika dia marah kepada suaminya, au zulimat, atau dia dizalimi, atau suaminya marah kepadanya, atau dia bersalah, maka segera dia pergi kepada suaminya, fatadau yadaha ala yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, "La adzuqu ghamdan hatta tarda." Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Subhanallah. Bagaimana Allah suruh wanita ini mencari ridha suami. Bahkan Rasulullah menyuruh wanita ini mencari ridha suami, bahkan meskipun mungkin suaminya yang salah. Tapi wanita yang salehah, dia ingin suaminya ridha, tidak ingin perpanjang masalah. Dia mengatakan, "La adzuqu ghamdan hatta tarda." Aku tidak bisa tidur sampai engkau ridha kepadaku. Ya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda tentang wanita yang terbaik dalam hadis yang lain, tentang khairun nisa, wanita terbaik, kata Nabi SAW, "Allati tasurruhu idza nadhara ilaiha," yang menyenangkan sang suami jika suami memandangnya. "Wa ata'athu idza amaraha," dan dia taat kepada suami jika suaminya memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu.
wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha, dan tidak menyelisih suaminya terkait dengan dirinya, terkait dengan hartanya. So, apa yang suami suka, dia beradaptasi dengan keinginan suami. Ini semua apa? Berputar pada mencari keridhaan suami. Saya gambarkan begini ibu-ibu, seperti misalnya kita sama orang tua. Orang tua terkadang punya suatu hal yang kita tidak suka, tapi kita berusaha mencari keridhaan orang tua. Itu tidak? Ya tidak ibu-ibu? Kok nggak ada suaranya? Berat ya dengar hadis seperti ini. Berat, ini bermasalah berarti imannya ya. Ya. Kita punya orang tua pingin begini, pingin begitu. Kadang tapi kita cari ridho, karena kita tahu keridhaan Allah berada pada keridhaan apa? Suami. Pada keridhaan apa? Orang tua. Makanya orang tua begini kita nurut, orang tua suruh nih kita nurut, kita bahkan berusaha payah untuk menyenangkan orang tua. Terkadang orang tua ngomel-ngomel kita sabar. Itu orang tua. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kata Nabi SAW, falzam rijlaiha fathammal jannah. Lazimilah kedua kaki ibumu, di situ surgamu. Ridullah fi ridul walidain. Keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Maka kita berusaha payah untuk menyenangkan kedua orang tua. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, fafihi mafajahid, berjihadlah untuk berbakti kepada orang tua, butuh pengorbanan. Maka untuk wanita, berusaha kepada suami. Ya. Rasulullah ketika mengabarkan tentang wanita terbaik, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha wa tuti'uhu idza amaraha wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha. Yang kalau dilihat menyenangkan suami, kalau diperintahkan nurut dan tidak menyelisih suami dalam urusan dirinya, suaminya pingin dia nurut, dan hartanya tidak menggunakan hartanya yang tidak disukai oleh suaminya. Berarti apa? Dia selalu mencari keridhaan suami. Dan Rasulullah sudah jelaskan dalam hadis yang kita jelaskan. La yanzurullah ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Allah tidak memandang kepada wanita yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu. Sebenarnya dia tidak cukup, tidak senantiasa butuh kepada suaminya. Orang yang paling utama kita tunaikan haknya di kalangan para istri itu hak suami. Maka saya sering sampaikan, sebagaimana kita bersabar ketika terhadap orang tua, kita merasa dapat pahala, demikian juga kita bersabar sama suami. Harusnya kita juga merasa dapat pahala. Apalagi hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Sebagaimana kita tidak mengangkat suara di hadapan kedua orang tua, takut dosa, maka hendaknya seorang wanita juga tidak mengangkat suaranya di hadapan suaminya karena takut apa? Dosa. Sebagaimana kita sebagai anak berusaha berlemah lembut di hadapan kedua orang tua agar kita dapat pahala diridhai oleh Allah, maka seorang wanita pun berusaha untuk berlemah lembut, tahan emosi, cari keridhaan suami agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak tahu berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Dan seagung-agung manusia yang wanita hendaknya berterima kasih kepadanya adalah suaminya. Ibu-ibu masih nyaman dengarnya? Masih, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak memandang kepada seorang wanita yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya, padahal dia selalu butuh kepada suaminya. Ini dalil bahwasanya tidak bersyukur kepada suami adalah dosa besar. Kenapa? Karena la yanzurullah diartikan oleh para ulama dengan la yanzurullah binadharir rahmah, yaitu Allah tidak memandang pada wanita ini dengan pandangan rahmat, tapi Allah pandang dia dengan pandangan benci. Kalau wanita tidak dirahmati Allah, apa mau mengharapkan? Apa yang mau diharapkan? Tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandangnya. Dalam sebagian riwayat kita dapati hadis-hadis Nabi mengkaitkan Allah tidak memandang dengan hari kiamat. La yanzurullah yaumal qiyamah thalathatun la yanzurullah yaumal qiyamah ilaihim. 3 orang yang Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, yaitu 1, 2, 3. Tapi dalam hadis ini Rasulullah tidak kaitkan dengan hari kiamat. La yanzurullah ila imra'atin. Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat kepada wanita. Sejak di dunia sudah dia tidak pandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak tahu berterima kasih kepada suaminya, padahal dia selalu butuh kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak bersyukur kepada suami dosa besar. Di antara bukti dosa besar, Allah tidak memandang dia dengan pandangan rahmat. Kalau kita tidak dipandang dengan pandangan rahmat, apa lagi?
Wahai ibu-ibu yang suka angkat suara, ibu-ibu yang suka nyuruh suami minta permintaan yang kebanyakan, suami repot. Ya. Suruh ngutang sana, ngutang sini. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Anti tidak dilihat oleh Allah di dunia dengan pandangan rahmat. Mengerikan, ini ancaman. Ya. La yanzurullah, Allah tidak melihat kepada wanita modelnya seperti ini. Dia tidak tahu berterima kasih kepada suaminya padahal dia butuh kepada suaminya. Tanyakan kepada wanita-wanita yang tidak punya suami, kasihan bagaimana nasib mereka. Kita ya dengar sedih. Kita dengar sedih. Enggak usah jauh-jauh, kita saja misalnya punya saudara, punya kerabat yang janda, tidak ada suaminya, atau bukan enggak ada suaminya, perawan tua, belum ada nikah. Kita kasihan dengarnya. Kenapa enggak ada yang mengayominya? Padahal dia masih gadis, tapi sudah tua, udah umur 40, enggak ada yang nikahi, 50, enggak ada yang. Kita juga takut nikahi. Apalagi teman-teman penakut semua. Kasihan, enggak ada yang ngayomi. Kasihan. Jadi mereka diuji dengan ujian yang semoga mereka mendapat ganjaran yang besar dan tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita yang mendengar, kita sedih. Apalagi janda yang sudah suaminya tidak ada, menjalani kehidupan sendiri. Kasihan kita dengarnya. Di sini janda ada berapa ibu-ibu? 30-an. Nah, banyak kan, kasihan. Ya. Itu satu RT ya? Ada daftarnya enggak? Kasihan. Kita dengarnya kasihan. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, perhatian sama janda, pahalanya besar. Ngurusin janda, perhatian sama mereka. Kasihan. Maka ibu-ibu yang punya suami, setiap hari butuh sama suami, Tapi seakan-akan suami itu enggak ada faedahnya. Lupa kalau dia butuh pada suami. Ya. Kalau dia ingin tahu kebutuhan dia pada suami, coba lihat orang-orang yang tidak diberikan suami oleh Allah. Atau orang-orang yang suaminya sudah diambil oleh Allah. Atau orang-orang wanita-wanita yang suaminya berpisah darinya gara-gara problematika rumah tangga. Lihat bagaimana mereka, kepiluan yang mereka rasakan. Kasihan. Sebagian mereka berangan-angan, seandainya dulu saya bersabar bersama suami saya. Seandainya. Oleh karenanya, seorang wanita harus sadar bahwasanya dia selalu butuh kepada suami. Maka jangan sampai dia butuh kepada suami, sudah butuh sama suami, tidak tahu terima kasih. Kita saja, kalau kita enggak butuh sama orang, saya misalnya enggak butuh sama orang, terus orang kasih saya sesuatu, saya harus bilang terima kasih. Ya. Harus bilang terima kasih sebagai bentuk bersyukur kepada Allah, karena Allah Rasulullah telah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih sama manusia. Orang punya jasa kita terima kasih. Kalau tidak bisa kita balas, kita doain. Kata Rasulullah sallam, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'ullaha lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan setimpal. Dan jika kalian tidak mau membalasnya dengan setimpal, maka doakan. Ini orang kita tidak butuh sama dia, dia kasih kebaikan, kita bilang terima kasih. Apalagi kita butuh sama dia, harusnya terima kasihnya lebih hebat lagi. Nah, ibu-ibu butuh sama suami enggak ibu-ibu? Ngomong aja ragu-ragu butuh. Ragu-ragu. Itu butuhnya enggak ngaku, itu butuhnya gimana ya? Ini kalau janda baru tahu. Itu setengah mati, janda itu enggak gampang. Beneran. Kita saja jangankan wanita yang tidak punya, yang janda, wanita yang tidak punya suami, yang dia kaya raya, kita kasihan. Kita kisah gimana, enggak ada yang ngayomi, gimana kalau sendirian. Kita berpikir bagaimana kalau itu adik kita, bagaimana kalau itu kakak kita. Dia enggak punya suami, enggak ada yang ngayomi. Beda suami dengan kakak, dengan adik beda. Ibu kan tahu, sama kakak ya terbatas, sama adik terbatas. Sama suami kita lepas. Sama suami karena benar-benar sangat dekat dengan suami. Bagaimana wanita tidak ada suaminya? Karena ibu-ibu tidak memikirkan hal tersebut, sehingga mentang-mentang kepada suami. Oleh karenanya, kewajiban berterima kasih kepada suami, kewajiban yang berkesinambungan. Continue.
Bukan bilang syukran zauji cuma sekali setahun. Berkesinambungan, syukran zauji. Jazakallah khairan, Masya Allah. Suami langsung hatinya berbinar-binar. Mau poligami nggak jadi. Bercanda ibu-ibu. Bercanda. Rasulullah juga poligami, istri-istrinya suka bersyukur. Nggak, saya bercanda ya. Tapi maksud saya, ya, jangan pelit-pelit untuk mengucapkan jazakallah khairan, syukran zauji, ya. Ya, bilang terima kasih sayang, terima kasih habibi, Masya Allah. Indah kita dengarnya, empuk dengarnya di telinga itu. Cuma begini, aduh, berat sekali. Cuma begini. Oleh karenanya, kewajiban bersyukur kepada suami itu berkesinambungan. Bukan sekali dua kali, kapan? Karena kita setiap hari butuh sama suami, butuh carikan nafkah suami, butuh orang yang mendengar curhatan kita, butuh orang yang menghangatkan tubuh kita, butuh orang yang menemani kita, kebutuhan banyak. Butuh menemani kehidupan kita bersama anak-anak, butuh arahan suami, ya. Sehingga kewajiban tersebut berkesinambungan. Dan subhanallah, sebagian peneliti mengatakan, ada penelitian katanya dari Universitas Harvard, ya, bahwasanya wanita yang ini secara ilmiah juga oke, saya benar atau tidak penelitian tersebut, mereka mengadakan penelitian, mengadakan angket dan segalanya. Mereka menyatakan bahwasanya wanita yang tidak suka bersyukur, marah-marah melulu, ngomel melulu, tidak tahu terima kasih sama suami, dalam tanda kutip tidak tahu diri, itu biasanya cepat mati. Umurnya lebih pendek. Umurnya lebih apa? Pendek. Kenapa tiap hari ngomel? Suaminya begini, tidak pernah puas. Orang hidup seperti itu kan susah, tekanan batin. Ya. Sebentar. Halo. Salam. Abi lagi kajian, maaf ya. Ya, ini bisa ya. Syukran. Assalamualaikum. Sampai di mana tadi? Hah? Oh, penelitian Harvard, cepat mati. Ada yang bilang suami juga ikut cepat mati, benar itu. Jadi istri cepat mati karena yang tertekan dua-duanya, beneran. Coba istri tiap hari suami sudah belikan kulkas, kulkas kecil begini kurang besar. Udah belikan mobil, kenapa mobil murahan? Kapan suaminya stres seperti itu? Belikan makanan apa kayak gudeg kok kayak gini, kurang telurnya, kenapa cuma satu? Ngomel salah melulu. Iya, sudah belikan telur sama ayam, kenapa nggak ada bacemnya? Aduh, salah lagi. Apalagi suami suka lupa, ya sudah repot, urusan banyak, ditagih utang. Wanita seperti ini cepat mati. Tentu tidak semua, tapi penelitian. Saya nggak tahu beneran penelitian tersebut, tapi secara logika juga oke, ya. Nah, wanita seperti ini kan tiap hari ngamul. Sebagian saya ketemu juga dosen UGM yang kebetulan main di rumah, dia bilang penelitian menunjukkan orang yang umurnya lebih panjang adalah orang yang hidup bukan dalam tekanan. Orang yang hidup dalam tekanan, stres tingkat tinggi, cepat mati. Kenapa? Kerja jantung mungkin meningkat, tekanan sehingga gula cepat naik, kolesterol cepat naik, tubuh cepat mengembang. Akhirnya cepat mati. Orang yang santai, tenang, nyaman, tidak stres, suka qanaah, suka bersyukur kepada Allah, menerima dengan apa yang Allah berikan, orang ini biasanya hidupnya lebih nyaman, lebih panjang umurnya. Subhanallah, kalau penelitian ini benar, maka benar-benar luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi juga benar kata ikhwan yang hadir di sini, entah itu pengalaman hidup atau apa, bahwasanya kalau istri ngomel-ngomel, suami juga rasanya cepat mati. Kenapa? Dia stres, gini dia enggak diakui. Bahwa ini salah, itu salah, ini salah. Bingung. Kamu nih maunya apa katanya? Maunya begini, datang lagi salah lagi. Ya Allah.
Memang kamu wanita langka, satu-satunya di dunia. Oleh karenanya pengaruh. Coba ibu bandingkan dibalik, coba dibalik. Seorang wanita, nah ini benar, ini secara ilmiah juga benar. Ketika seorang dihargai produktivitasnya, dia semakin meningkat produktivitasnya, itu tidak. Kita punya pekerja, kita Masya Allah, semangat ya. Ada kurang dikit tapi Masya Allah. Oh dia semangat kerja, dengan hati yang lapang, dengan nyaman, pikiran sentram, dia kerja dengan, dia tambah semangat lagi memberi pelayanan, karena kita puji dia. Karena kita hargai perbuatan dia, kerjaan dia kita hargai. Dia merasa dirinya ada nilainya. Oh saya benar kerja di sini. Saya dihargai, kerjaan saya juga ada manfaatnya. Dia kerja dengan semangat. Coba kalau ibu setiap suami dapat sesuatu, Masya Allah, zauji, syukran zauji. Sedikit tapi Masya Allah. Ini telur cuma satu tapi Masya Allah kita bagi dua ya. Wah, Masya Allah, indah nikmat hidup seperti itu. Dia dibelikan kulkas, Alhamdulillah kulkas ini Masya Allah, Alhamdulillah. Oh kulkasnya bagus ya, mungil, bagus ya. Maksudnya dia pandai membuat kata-kata yang menyenangkan apa? Suaminya. Kira-kira suaminya semangat enggak? Semangat. Besok lagi bawa kulkas lebih besar lagi. Besok bawa telur 5 sekalian. Semangat, karena dia merasa dihargai, dia merasa saya seorang lelaki, saya orang suami, saya nyaman di rumah, istri saya menghargai, selalu bilang syukran zauji, jazakallah khairan zauji, athabakallah, semoga Allah berikan kau pahala, Allah mudahkan urusanmu, semoga, Masya Allah. Saya dengar doa dari istri terus. Lelaki ini lelaki paling bahagia. Mungkin meskipun istrinya wajahnya pas-pasan, dia bahagia. Kenapa istrinya suka terima kasih sama dia? Dia merasa dihargai oleh istrinya. Dia merasa dia peran sebagai suami itu kerasa. Sehingga produktivitas dia dalam melayani istri meningkat. Hidupnya lebih panjang. Oleh karenanya, istri yang cerdas mikir dong. Ya. Dia mau, mau hidup nyaman, bahagia, atau mau hidup sengsara. Makanya saya sedih baca berita ada seorang bunuh diri gara-gara istrinya suka ngomel, kasihan. Dia saking stresnya, dia loncat dari jembatan kalau nggak salah, terus dia tulis surat tentang istrinya, saya sudah gini-gini, kamu begini-begini, dia bunuh diri. Luar biasa itu. Ya. Luar biasa. Ini dosanya kayak apa istri seperti ini? Terornya luar biasa, teroris. Neror suami terus. Suami kalau diteror orang masih aman, tapi kalau teror istri setengah mati, pusing. Sedikit-sedikit. Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Akhirnya video call mulu. Kalau telepon biasa nggak dipercaya ya. Video call ya. Diteror terus di luar, di rumah diteror, kasihan. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah wanita yang pandai bersyukur. Dalam satu pernyataan orang-orang Arab, saya bacakan. Sebagian orang Arab berkata, La tankihu al-mannanah, walal annanah, walal hannanah, walal haddaqah, walal barraqah, walal saddaqah. Jangan nikahilah wanita yang al-mannanah. Di antara sifat yang dibenci oleh orang Arab adalah wanita al-mannanah. Al-mannanah itu dari mannan, maksudnya apa? Yang suka ungkit-ungkit kebaikannya kepada suaminya. Saya kan dulu yang ini, saya kan dulu yang bantu kamu. Karena bapak saya yang bantu kamu, kakak saya yang nolong kamu. Kamu dulu masih miskin, siapa yang mau sama kamu? Saya mau sama kamu. Dulu kamu kurus kerempeng, enggak ada akhwat suka sama kamu. Saya yang sial suka sama kamu. Diungkit-ungkit terus. Ini wanita neraka jahanam. Ungkit-ungkit terus seperti ini. Ini tidak disukai oleh orang Arab. Suka ungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan atau yang diterima oleh suaminya dari dirinya atau dari keluarganya. Biasanya diungkit terus. Di antaranya al-annanah. La tankihul annanah, jangan menikah annanah atau innanah ya. Innanah itu selalu anin, selalu mengeluh, selalu mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, mengeluh, mengeluh terus. Sedikit-sedikit, aduh ini, sedikit, aduh ini, sedikit, aduh. Padahal dia nggak sakit, cuma suka mengeluh.
sedikit-sedikit mengeluh. Wanita seperti gini gimana? Kita pengen wanita yang semangat, yang giat, yang aktif. Ini malah ngeluh terus tempat tidur terus gini ngeluh. Ini. Yang ketiga, di antara sifat yang dibenci oleh orang Arab ada al-mar'atul hannanah, yang selalu rindu. Mending kalau rindu sama suami, enggak, rindu sama keluarganya, pengen pulang kampung melulu. Kapan kita pulang kampung? Kapan pulang kampung? Baru pulang kampung, kapan pulang kampung lagi? Emang pulang kampung enggak pakai duit? Emang kalau nikah sama tetangga enak, pulang kampung, ke rumah. Ini beda provinsi. Butuh biaya. Pulang kampung melulu bawa anak-anak, biaya berapa? Bawa oleh-oleh buat mertua. Ya, kalau tiap bulan pulang kampung repot. Ya. Sehingga akhirnya dia sibuk mikirin kampungnya, mikirin keluarganya. Sehingga lupa untuk melayani suami. Ini juga tidak baik. Wanita tahu dia sudah punya rumah tangga sendiri. Dia hidup sama suaminya, fokus pada suaminya. Pulang kampung sesekali, lihat kemampuan suami. Bukan sedikit-sedikit, baru sebulan pengen pulang kampung. Pengen ketemu mama, pengen ketemu papa. Pengen ketemu kakak, pengen ketemu adik, pengen ketemu om dan yang lainnya. Tidak. Wanita tidak seperti itu. Dia tahu dia sekarang hidup bersama suaminya. Ada tugas yang agung, ada ibadah yang agung, yaitu melayani apa? Suaminya. Kemudian di antaranya al-mar'atu al-haddaqah. Al-haddaqah ini yang repot. Yang selalu, haddaq itu maksudnya pandangannya tajam. Melihat kepada kemewahan yang dimiliki oleh orang lain. Lihat, sana itu perempuan sana. Tetangga kita rumahnya ini, Abi, tetangga itu baru beli baru, mobil baru, ya. Tetangga kita baru beli motor baru, Abi. Itu Ummu Fulanah, baru beli emas baru. Waduh, ini wanita repot seperti ini. Ya, selalu tidak pernah bersyukur, melihat selalu kepada ke atas, melihat yang dimiliki oleh orang lain. Ya, sehingga suaminya pusing mikirin seperti itu. Ini wanita seperti ini tidak tahu berterima kasih, tidak menghargai apa suaminya. Pengen beli ini, pengen beli itu. Saya pernah umrah sama seseorang, dia cerita sama saya, ya Ustaz, subhanallah, istri saya baru main ke tetangga, lihat beli kulkas baru, pulang-pulang, Abi, ganti kulkas ya. Ada apa ini kok tiba-tiba ganti kulkas? Ternyata baru lihat kulkas tetangga. Repot. Ya. Nanti kemana lihat mobil teman. Abi, mobilnya sudah enggak layak ini, Bi. Sudah tahun 2023. Ganti mobil baru. Kenapa? Ternyata dia salah pergaulan. Lihat mobil teman. Makanya ibu-ibu jangan terlalu banyak bergaul sama orang kaya. Nanti hidupnya susah. Tidak tahu bersyukur dengan apa yang sudah disiapkan oleh suami. Kemudian juga di antaranya al-mar'atul barraqah. Yang selalu sibuk dengan merias diri, berhias, bersolek, tapi berlebih-lebihan. Dan ternyata bukan buat suaminya, tapi kalau keluar rumah baru dia bersolek, ketemu teman-temannya baru bersolek, sampai tebal-tebal lipstiknya. Kalau sama suami, seadanya. Ini menjengkelkan. Yang berikutnya, al-mar'atu syaddaqah. Ngomong melulu, angkat suara, teriak, pintar ngomong, enggak pernah diem. Suaminya ngomong 1-2 kata, dia 10 kata. Atau suaminya ngomong 5 kata, dia 100 kata. Repot. Ngomong sana ngini, angkat suara ke sana kemari, ngalor ngidul ngomongnya, ngetan ngulon ya. Wanita yang itu bicara tidak banyak, senyum, kalau bicara menyenangkan, bicara dengan wajah berbinar-binar melihat suaminya. Tidak selalu murung, selalu senang melihat suaminya, menghargai suaminya. Bukan ngomong banyak, ngomongnya dunia dulu. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak jadi wanita-wanita seperti ini. Amin yang kenceng, Bu. Jadi jangan jadi wanita yang al-haddaqah, yang selalu ngelihat kepada yang lainnya, sehingga akhirnya tidak tahu berterima kasih kepada suami. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, agar kita bisa menjadi wanita yang pandai bersyukur, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwasanya
yang wajib bagi suami kita untuk menafkahi kita adalah sesuai kemampuannya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Bukan sesuai dengan gaya hidup kita, bukan sesuai dengan lifestyle kita, tetapi sesuai dengan kemampuan suami. Allah berfirman, "Yunfik dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah." Hendaknya orang yang diberi kelapangan harta berinfak sesuai dengan kelapangannya. Jangan pelit. Suami kalau uang banyak pelit ya mungkin ibu bisa protes. Abang sayang kamu duitnya banyak, kenapa sama keluarga pelit? Nah, boleh sampaikan. Allah berfirman, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih." Hendaknya orang diberi kelapangan harta, dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Tapi kata Allah, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah." Siapa yang disempitkan rezekinya, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Kalau suami sudah bekerja siang malam, kemudian dia mampunya segitu, tidak usah kita, "Mas kamu tuh gimana, kamu tuh gimana?" Dia aja makan susah, dia baru diomel-omelin sama majikannya, bosnya. Kita di rumah ngomel lagi. Kasihan. Lain hal kalau dia tidur-tiduran aja, tidurnya kita ngomelin dia, enggak apa tidur-tiduran. Ini dia udah kerja, keluar pagi, pulang ya segitu. Kita sabar, hidup ini ada ujian. Kita sabar, dia sudah berusaha bekerja keras. Ya. Kita harus ingat bahwasanya yang Allah wajibkan kepada dia adalah sesuai kemampuannya. Maka tidak boleh haram bagi seorang wanita menuntut lebih dari kemampuan suaminya. Lebih dari kemampuan suaminya. Suaminya sudah kasih nafkah, yang penting dia sudah makan, kecuali dia tidak makan, lain cerita. Dia sudah makan, dikasih pakaian yang suaminya beli semampunya segitu. Jangan kemudian dia bilang, "Saya ingin beli baju yang mahal-mahal, ingin makanan." Itu di luar kemampuan suaminya. Ini miskin, dia mau ngapain, dia tidak mampu. Disuruh dia lebih dari kemampuan, tidak mampu. Dia mau apa lagi, mau ngerampok orang. Dia enggak mampu. Yang dia mampu cuma bawakan makanan, pagi makan tiwul, siang makan gudeg, sudah top itu. Malam puasa. Kemampuannya gitu. Alhamdulillah, sudah dibelikan motor. Jangan membeli ini luar kemampuannya, kasihan. Dia bukan tugasnya cuma kerja doang, dia juga butuh ibadah, dia juga butuh nyaman di rumah. Maka tidak boleh seorang wanita membebani suaminya lebih daripada kemampuannya. Kecuali kalau suami tidak bisa kasih makan dia, silakan dia minta cerai. Kamu tidak bisa kasih makan saya, gimana saya mau hidup jadi istrimu? Itu urusan lain. Selama suami bisa sediakan sandang, pangan, papan, dan itu kemampuannya, dan dia tidak pelit, maka haram bagi seorang wanita menuntut lebih daripada itu. Karena yang syariat wajibkan bagi suami adalah sesuai dengan kemampuannya. Jangan tekan suami, ngutang mas, kasihan dia. Emang hidup punya utang tuh enak? Nggak enak. Ini punya utang nggak enak, boleh kalau pas waktu tagihan. Jatuh tempo, aduh repot. Ditagih, malu ketemu orang. Aduh, kalau masih punya malu. Oleh karenanya ibu-ibu jangan nuntut suami di luar kemampuan. Ini cara pertama. Yang kedua, agar ibu pandai bersyukur. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. La tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Jangan lihat ke atas untuk urusan duniawi, lihatlah ke bawah. Lihatlah ke bawah. Sungguhnya dengan melihat ke bawah kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Lihat ke bawah, masih banyak orang tidak punya rumah. Masih banyak orang jalan tinggal di pinggir jalan, masih banyak. Ya. Dulu di Jakarta sering lihat orang di bawah kolong jembatan, rumah pakai karton-kartonan. Pinggir-pinggir sungai dulu, entah sekarang masih ada atau tidak ya. Masih banyak orang susah. Masih banyak orang enggak punya rumah, masih banyak orang masih ngontrak. Masih banyak masih rumah masih reot. Masih banyak orang enggak punya suami, masih banyak orang enggak punya anak. Masih banyak orang makan Senin Kemis enggak bisa makan, siang makan, malam tuh bisa makan. Belum tentu. Masih banyak orang yang sakit, masih banyak. Istri saya pernah pergi ke rumah, dicerita sama saya ke rumah, ada tengok orang sakit datang ke rumah mungkin 3 kali 4 atau berapa. Anak 7 atau 6 lupa ya, atau 8 lupa. Anak yang sakit, rumah kecil, tidak ada kamar, punya rumah, kamar mandi, terus gimana? Hidup seperti itu. Kita masih alhamdulillah tinggal di sini, di kompleks ini, kompleks Jamil, keluar masih bisa ngelihat pohon-pohon, jalan ke depan ada kuburan.
Masih bisa orang jualan, lihat anak-anak kegiatan Islami, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang ada yang keluar rumah lihat maksiat, stres, lihat orang kaya-kaya, stres, dia sendiri susah. Maka jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Sebagaimanapun kita susah, masih ada orang lebih susah daripada kita, ibu-ibu. Allah punya hikmah di balik apa yang kita rasakan. Allah kasih hikmah. Kita susah, pasti ada hikmahnya. Allah berikan kita kelebihan harta, pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi kalau kita dengan sering melihat ke bawah, kita akan pandai bersyukur. Konsekuensi dari ini yang ketiga, jangan banyak bergaul sama orang-orang berduit, ibu-ibu, orang-orang beruang. Yang beruang jangan terlalu banyak bergaul sama mereka. Karena kecuali orang beruang tersebut orang yang baik, tidak suka pamer kekayaan, tidak suka pamer kemewahan. Nah, kalau ibu bergaul sama orang yang suka pamer kemewahan, repot. Lihat ibunya tas mahal-mahal, kemudian udah repot dah. Ya, ada khawatir ibu-ibu nggak kuat. Akhirnya merasa diri hidup di alam kesengsaraan. Akhirnya pulang nuntut suami. Akhirnya ibu menderita, suami juga menderita. Ada sebagian salah mengatakan, aku bergaul sama orang-orang berada, akhirnya aku selalu sengsara. Aku lihat tunggangannya, kendaraannya lebih mewah dari kendaraanku. Aku lihat bajunya lebih bagus dari bajuku. Aku lihat sendalnya lebih bagus daripada sendalku. Sehingga aku selalu diliputi dengan kesedihan. Setelah itu bergaul dengan orang lebih miskin, maka selalu bahagia. Lihat sendalku lebih bagus daripada sendalnya. Lihat motorku lebih baik daripada motornya. Lihat penaku lebih bagus daripada penanya. Lihat buku catatanku lebih bagus dari buku catatannya. Sehingga aku tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, agar ibu-ibu pandai bersyukur kepada Allah. Baca hadis-hadis tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini perkataan wanita yang dijamin masuk surga. Bercerita tentang kehidupannya dengan suaminya yang orang paling nomor satu di dunia, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya. Dia mengatakan, in kunna, kata Aisyah radhiyallahu anha, in kunna lanarul hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal. Thalathata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Sungguh kami lihat hilal, kami nunggu hilal, kami nunggu hilal. 3 hilal kami lihat dalam 2 bulan. 60 hari ibu-ibu. 60 hari. Tidak ada api dinyalakan di rumah. Tidak ada kopi. Tidak ada teh. Tidak ada. Tidak ada Indomie. Tidak ada. Tidak ada yang dimasak. Tidak ada api nyala. 60 hari berturut-turut. Ditanya, ma ta'amukum ya umma, apa makanan kalian? Al-aswadan, korma dan air putih. Emang enak makan korma terus? Enggak enak. Sesekali ada sahabat dari kaum Ansar yang meminjamkan kepada Nabi ontanya untuk diperah susunya. Itu aja. Seharian korma dan air putih. Ibu-ibu ada yang begitu? Enggak ada. Siapa di antara ibu-ibu yang 60 hari tidak ada api nyala di rumah? Pasti ada api bisa dinyalain. Setiap hari juga api dinyalain, entah yang dimasak apa, tapi ada api dinyalain. Nabi 60 hari tidak ada api dinyalain. Apakah mereka tidak bahagia? Mereka bahagia. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ini kehidupan semu. Ketika Rasulullah SAW sedang menggali parit Khandak dalam kondisi kelaparan musim dingin, sampai mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan, dan dia Nabi, dia orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau memang tanda bukti cinta Allah adalah harta, tentu Nabi yang paling kaya raya. Kalau tanda bukti cinta Allah adalah harta, tentu para sahabat orang paling kaya raya. Tapi tidak. Di antara mereka ada yang kaya, di antara mereka ada yang miskin. Ketika Nabi menggali parit dalam kondisi susah, maka Nabi berkata kepada para sahabat, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang susah ini, lapar ini, kedinginan, kelaparan, ikat perut dengan batu, ini cuma kehidupan sementara. Kehidupan sungguhnya di akhirat. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin lagi susah,
Ingat, ini kehidupan cuma sementara. Ini ujian. Ini ujian. Semua kesulitan yang dihadapi dengan kesabaran akan berubah menjadi kebahagiaan. Jangan maksa suami di luar kemampuannya. Seringlah berterima kasih kepada suami. Hargai usaha suami, pergi pagi, pulang sore. Berat suami bekerja. Kalau dia punya kekurangan, nasihati agar dia semangat. Ya. Ingat tentang bagaimana kehidupan Nabi dan istri-istrinya. Oleh karenanya, ini beberapa kiat-kiat agar para wanita, para hadirat, ummahat, ibu-ibu, para akhwat yang mungkin belum menikah untuk persiapkan diri. Kelak kalau menikah, menjadi istri yang solehah. Di antara ciri istri yang solehah, istri yang suka berterima kasih kepada suaminya. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, jika Allah tidak melihat dengan pandangan rahmat kepada istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya, maka sebaliknya Allah akan pandang dia dengan pandangan rahmat jika dia senantiasa berterima kasih kepada suaminya. Ibu-ibu kalau bilang syukran zauji, rahmat Allah turun pada ibu-ibu. Jazakallah khairan habibi. Ya, Masya Allah, terima kasih. Semoga Allah balas kebaikanmu suamiku. Maka Allah turunkan apa? Rahmat. Dan setahu saya, wanita lebih pandai ngomong daripada laki-laki, setahu saya. Laki-laki tidak pandai mengungkapkan. Tahu-tahu main cium aja ya, tapi tidak pandai mengungkapkan. Kalau wanita kan kata-kata indah, pandai merangkai kata-kata, bikin syair, bikin anu. Apa susahnya bilang syukron zauji? Tidak susah. Cuma enggak mau, berat. Kayaknya kalau bilang syukron, kayaknya dia di bawah derajatnya. Harus di atas terus. Tidak terima kasih. Ini kewajibanmu. Repot seperti itu. Maka setiap ibu-ibu mengucapkan syukran zauji, syukran habibi, jazakallah khairan habibi, anakallah, semoga Allah bantu engkau, athabakallah, semoga Allah beri balas-balasan kepadamu. Maka Allah terus turunkan rahmatnya, rahmatnya, rahmatnya. Allah pandang dia dengan pandangan rahmat. Diberi perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang sangat agung adalah seorang wanita bersyukur kepada suaminya. Kalau tidak bersyukur, jadi kadang-kadang sebaliknya gini, ini ada perkataan indah. Wanita terkadang sudah diberi nikmat oleh Allah lewat suaminya, Allah kasih nikmat. Dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Lama-lama dia lepas dari syukur nikmat tersebut tanpa dia sadari. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, aku akan beri tambahan. Benar, wanita yang pandai bersyukur Allah kasih nikmat tambah. Dan itu nampak Allah kasih tambah lewat suaminya, tambah nikmat, tambah nikmat. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kau di atas nikmat maka jagalah. Fa inna dzunuba tudhibun ni'am. Sungguhnya dosa-dosa akan menghilangkan kenikmatan. Kalau punya kenikmatan, ikat dengan ketaatan kepada Allah, ikat dengan syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, nikmat terjaga, bahkan Allah kasih tambahan. Jika tidak, seorang tidak bersyukur, dia lepas dari kenikmatan tersebut tanpa dia sadari. Perhatikan, orang yang tidak bersyukur, dia akan lepas dari nikmat tersebut tanpa dia sadari. Ketika dia ngomel, ketika dia tidak bersyukur, Allah cabut nikmatnya pelan-pelan, pelan-pelan. Sehingga ketika nikmat tersebut hilang, dia merasa seakan-akan benar-benar natural. Padahal bukan natural, tapi karena dia yang kurang ajar. Dia tidak tahu dia tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Mulailah kesengsaraan menghingga pada hatinya. Kenapa dia tidak tahu berterima kasih kepada suaminya? Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu menjadi istri-istri yang solehah, yang pandai bersyukur kepada suaminya, dan semoga Allah mengumpulkan ibu-ibu dan suami-suami ibu-ibu di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Kita aturkan ucapan